Oke, kita kasih nama putra mahkota. Putra mahkota. Kita lihat ya, apakah Islam sanggup untuk berdiskusi. Nggak usah inilah, nggak usah membantah lah. Jadi orang waras saja dulu, bisa nggak? Ya, putra mahkota, silakan nyalakan kamera Anda. Udah nyala itu. Ya, Bang, berisik. Berisik? Berisik, ya. Nah. Terus, apa ini temanya? Ya, kalau Anda mau diskusi, coba cari tempat. Nah, gitu kan bagus. Apa Ya, temanya ini? saya konfirmasi dulu, Anda ini Muslim atau bagaimana? Kalau saya agama saya Islam, kalau saya Muslim. Islam, baik. Jadi gini Bang, hari ini kita itu mempelajari tema ini Bang. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Percaya atau enggak? Tidak. Tidak percaya. Baik, kita mulai. Abang seneng sama laler nggak? Gimana? Laler. Nah, kenapa? Senang sama laler. Oh, Anda mau nyatakan hadis di dalam minuman? Ditanya laler. Saya tanya dulu Bang, Anda senang laler atau enggak? Hah? Pertanyaan senang atau tidak, kan itu kan? Jangan panik Bang, tarik napas. Hembuskan. Siapa yang panik bro? Slow aja, slow. Iya, saya kan cuma nanya, Abang senang nggak sama laler? Ya tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Berarti Abang menghendaki adanya laler? Iya. Kan udah saya bilang kan, jarang ada orang Islam kalau ngomong agama Islam jadi waras. Mendadak dia tidak waras. Saya tanya Bang, kalau ada laler di rumah Anda, ada laler di tempat Anda senang? Oke, tidak senang. Terus tidak apa senang maunya? Gitu dong. Tidak senang. Baik. Terus? Kalau ada laler masuk ke minuman Anda, kira-kira Anda ganti. Saya udah tahu apa yang mau Anda tanya itu, saya sudah tahu. Celupkan, dia celupkan dan diminum, betul? Iya. Jadilah Anda suka minum bekas air laler, betul? Betul nggak? Ya iya, jadi. Sekarang saya tanya Bang, itu ajaran Muhammad, setuju? Iya, saya setuju memang itu ajaran. Kira-kira saya tanya kepada Anda, kira-kira Anda waras nggak kira-kira? Silakan. Saya waras. Waras. Benar. Jadi kalau ada lalat hijau habis dari nya ya kan, nya Udin, terus dia masuk ke gelas Anda minum, betul? Saya minum. Mantap. Pantas dia masih Islam, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Terus tunggu. Itu satu pertanyaan dari Anda itu kan seperti itu. Kalau semakin mengikuti ajaran Muhammad, itu apa judulnya? Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Saya makin mendekat sama Muhammad ya, bukan meninggalkannya. Makin baik, kita tes lagi. Baik, itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Oke. Baik, Bang. Anda sekarang sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Oke. Menurut akal sehat, apa penyebab orang bangun kesiangan? Penyebab orang bangun kesiangan? Ya. Misalnya Anda seharusnya Anda bangun jam 5 nih, jam 5 pagi. Tapi Anda bablas sampai jam 6 atau sampai jam 7. Penyebabnya apa secara akal sehat? Ya mungkin dia kurang tidur, mungkin kurang dia tidur, setuju. Terus apa lagi? Mungkin dia begadang, terlalu capek, betul? Mungkin dia kerja malam. Ya, kan oke. banyak faktor. Baik. Saya setuju dengan Anda.
Nah, ini kalau orang Islam bahas yang normal-normal sehat, tapi kalau bahasa agama dia nggak sehat. Coba kita buktikan, apakah dia masih sehat kalau bahasa agama Islam? Bang, tapi bukan itu kata Muhammad penyebab orang bangun kesiangan. Kata Muhammad, tahu nggak apa penyebab bangun kesiangan? Karena setan kencing di telinga Anda. Nah, itu kata Muhammad. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda percaya? Ya, saya percaya. Percayalah. Kan sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam bahas agama Islam, disitulah dia tidak waras lagi. Coba, tadi Anda katakan, sebentar. Tadi Anda katakan penyebab orang bangun kesiangan karena capek, karena tidurnya kurang, karena begadang. Sekarang tiba-tiba Anda rubah semua kewarasan Anda itu karena setan kencing di telinga. Saya tidak merubah, dengar. Tidak merubah. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, dengar. Apakah kata Muhammad penyebab orang kesiangan gara-gara itu bangun? Bangun kesiangan apakah gara-gara itu tadi? Ya kan saya bilang kan banyak faktor. Apakah Muhammad menyebutkan bahwa penyebab bangun kesiangan itu selain daripada setan kencing di telinga? Lah, ada. Oke, sebutkan. Mana Muhammad bilang salah satu penyebab bangun kesiangan itu adalah karena lelah. Silakan, mana? Ya banyak. Ketika Nabi Muhammad itu sendiri. Iya, tunjukkan satu. Beliau tertidur. Tunjukkan satu. Nah, sekarang gini. Nah, itu kan bahasa Anda. Mulai dah. Bang, maksudku kan, begini Bang, biar enak kita diskusinya Bang Putra. Iya. Kalau orang bicara harus pakai dalil. Coba. Iya, Anda kan udah pakai dalil. Ya sudah, Anda kan saya tahu tujuan Anda pakai dalil untuk mencari kelemahan dan untuk melemahkan Islam, tapi saya tidak akan lemah. Anda bilang kan seperti ini tadi kan. Benar nggak? Apa faktor begadang? Ya, salah satunya itu tadi, dikencingi oleh syaitan telinganya. Oke. Apakah baik? Anda nggak nyambung rasanya. Dengarkan. Apakah ada penyebab lain selain daripada dikencingi setan menurut Muhammad? Loh, nggak mungkin diperjelaskan semua itu. Muhammad menyebutkan penyebab orang bangun kesiangan hanyalah karena telinganya dikencingi setan. Nggak ada dari itu. Enggak. Saya tidak setuju dengan kata hanyalah. Ada nggak hanyalah? Baik, saya tunjukkan. Ya, saya nggak setuju dengan hanyalah. Ya. Memang sulit ya. Sebentar, saya tunjukkan penyebab. Baik ya. Sebentar. Masalahnya itu adalah karena setan kencing di telinga. Gimana Anda? Ya, Anda bilang hanyalah. Kalau hanyalah berarti cukup satu faktor. Kalau saya tidak dibilang tadi kan tidak hanya satu faktor. Baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Ini hadisnya dikatakan. Baik. Saya tunjukkan hadisnya. Baiklah, saya akan menunggu Edis. Ya, sebentar ya. Kita balikkan hadisnya. Jangan dibalik, itu nggak boleh dibolak-balik. Maksudnya kameranya. Ya? Kameranya. Baik, kita tampilkan. Memang orang Islam mereka harus membuang kewarasannya teman-teman ketika berbicara agama. Nih, perhatikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Nggak ada di sini dibilang karena dia lelah, karena dia capek. Saya bacakan lagi. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi.
matahari telah terbit, sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Dikencingi kan? Iya, ada nggak di sini dia karena lelah, karena capek? Ya lanjut. Ada lagi nggak? Nggak, aku tanya, ada nggak karena lelah, karena capek? Enggak, tadi bahasa Makanya Anda. ku bilang kewarasan Anda mendadak Anda gadaikan. Ini sudah jelas. Tidak ada di sini dikatakan karena faktor lelah, tidur terlambat, tidak ada. Faktor begadang tidak ada. Padahal tadi sebelum, saya balik dulu kamera saya. Sebelum kita membahas agama, Bang, sebelum kita membahas agama, Anda masih normal. Alasan-alasan Anda saya terima. Iya, tapi kenapa ketika membahas agama mendadak Anda tidak waras lagi? Anda yang tidak waras. Kalau saya tetap waras, saya bantah, saya sangka kan. Bahasa. Bro. Diam dulu di situ, diam dulu. Silakan. Bahasa Anda kan, dengar dulu, jangan suka dipelintir. Saya tidak suka memelintir bahasa. Anda bilang hanya dikencingi setan telinganya. Ingat, hanya itu berarti hanya satu kata. Dengar ya, Anda harus paham dulu bahasa ini. Istilah filsafatnya itu bahasa seperti itu harus dicerna dengan baik-baik. Hanya dikencingi setan. Ingat, hanya itu berarti hanya satu ya, dikencingi. Tidak ada faktor lain di situ. Nah, ini kan saya bilang banyak faktor kan. Sepaham nggak Anda? Sependapat nggak? Adakah dari yang disebutkan sudah bisa gantian saya? Tunggu. Saya belum selesai loh. Saya belum selesai. Silakan. Anda banyak memperdebatkan orang-orang yang ilmunya kurang. Sebenarnya mereka itu bukan tidak bisa, tidak tahu, cuman ilmunya kurang yang Anda ajak berdebat. Saya perhatikan, Anda tidak naikkan saya gitu loh. Baik, ini kan sudah saya naikkan. Ini buktinya Anda sudah saya naikkan. Baik, Putra Mahkota. Sekarang ini, maaf, saya bukan mau berdebat. Ini hanya kalau prinsip saya bukan untuk berdebat, tapi untuk mencari kebenaran. Itu prinsip saya, satu. Satu hal yang mau saya tanyakan, ini agak nyimpang dari konsep. Lari kemana-mana. Baik, silakan. Debat sebelum-sebelumnya itu kan ada tema itu gitu. Saya pengen meluruskan tema-tema Anda sebelumnya saya yang tidak pernah dapat naik. Yang mana? Nah, ini saya pertanyakan. Anda sepaham nggak Tuhan di muka bumi ini pencipta semua semesta alam ini satu? Setuju. Paham nggak? Setuju. Nah, kenapa Anda sering membilang Tuhan itu dari menyembah batu apa? Saya sering melihat tema-tema judul itu di karena yang Anda pertuhankan dengan yang saya pertuhankan tidak sama. Anda mempertuhankan Muhammad dan batu hitam Hajar Aswad. Gimana Anda? Tidak. Mempertuhankan Muhammad. Coba. Oke, jangan balik-balik lagi ke sana. Itu tema sudah basi. Sudah udah banyak. Sekarang apa? Sudah banyak muslim. Gini loh. Tema kan kita ini makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat Anda meninggalkannya. Makin dekat untuk meninggalkannya. Saya semakin yakin. Ya, karena Anda menipu diri sendiri. Baik. Tadi sudah dua ya, sudah dua. Anda gara-gara ngikutin ajaran Muhammad, Anda suka minum air bekas mandian lalat. Gara-gara ngikutin ajaran Muhammad, Anda percaya penyebab orang bangun kesiangan gara-gara setan kencing di telinga. Saya sanggah. Suka. Antara suka dengan keadaan itu beda. Anda bilang buktinya tadi kalau ada lalat malah Anda celupin ke dalam. Berarti kan mandinya yang dalam lalat. Mandi. Itu. Setelah itu lalatnya lalu Anda minum itunya airnya. Nah, dari situ aja Anda sudah suka menyanggah sesuatu hal yang tidak perlu Anda ini ya perbesarkan. Antara suka sama keadaan itu beda. Baik, saya kasih sekarang jujur-jujuran, Bang. Anda main ke warung Padang, Anda makan di warung Padang. Sudah? Anda pesanlah air putih. Lalu lalat masuk ke ke air minummu. Pluk. Lalat hijau itu. Ya kan? Lalu menurut Anda ganti nggak air minum Anda? Atau Anda minum saja nggak apa-apa? Tergantung. Kok tergantung?
Berarti Anda tidak mengikuti sunnah Rasul. Benar. Maksudnya Anda jangan suka. Mana sih Anda ini? Dengar dulu. Silakan. Silakan. Dengar dulu. Itu kan tidak ada dinyatakan unsur kewajiban harus mencelup. Tidak ada unsur kewajiban. Kalau Muhammad sudah Harus memerintahkan, artinya bagi kalian wajib untuk mentaatinya. Tidak, bukan suatu keharusan. Ingat, pada zaman masa Rasulullah itu. Oh, berarti Anda sudah malu. Berarti Anda tidak mau melaksanakan ajaran Muhammad. Mau? Mau, tapi tidak mau. Benar. Gimana sih mau tapi nggak mau? Gimana sih? Dengar ya, daging babi itu kan haram kan? Tapi daging babi boleh dimakan apabila dalam keadaan terpaksa. Di mana dalam hadis itu dalam keadaan terpaksa? Di Al-Qur'an ada. Bukan lalat yang masuk ke minuman itu, di mana di situ dalam keadaan terpaksa? Memang tidak ada bahasa dalam keadaan terpaksa, tapi tidak ada kewajiban harus, kata harus kan? Ingat. Kalau Muhammad memerintahkan, berarti wajib nggak kalian taatinya? Ya, kalau di situ di padang pasir di zaman Rasulullah itu tidak ada sama sekali air, susah dengan keadaan air. Kita minum, apa masalahnya? Baik, saya balikan kamera saya. Saya balikan kamera saya. Memang mereka ini selalu ngeles ya. Baik. Saya balik kamera saya. Nih, dengar. Nih. Lihat ya. Di sini bukan karena tidak ada air. Kalau air bunyinya pasti gara-gara air susah. Dengar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan, kemudian buang. Karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. Tidak ada di sini karena air langka, nggak ada. Benar. Karena air langka itu karanganmu. Nih, perhatikan. Hadis tersebut menjelaskan apabila ada lalat tercelup ke dalam minuman, boleh tetap meminumnya setelah ditenggelamkan keseluruhan lalat tersebut. Lalu membuang lalatnya. Lalat juga tidak menajiskan minuman. Dan bahwasanya di salah satu lalat mengandung obat penawar. Nah ini, kalian kan orang seneng makan lalat nih. Makanya orang Islam itu, teman-teman, lalat diminum. Ya kan? Kencing ontak diminum. Oke, saya setuju. Berat. Makanya kalian ini harus pergi ke dokter. Gimana sih? Kenapa kami harus ke dokter? Karena sudah tahu. Bang, saya tanya dulu. Tadi barusan saya tanya nggak Abang? Tadi saya tanya di awal-awal. Bang suka lalat? Suka nggak dengan lalat? Ya tergantung, saya bilang. Tergantung kondisinya. Bukan, Anda suka nggak dengan kehadiran lalat di rumah, di tempat makan? Suka nggak dengan kehadiran lalat? Ya harus suka, itu ciptaan Tuhan. Kalau tidak ada lalat. Ini berat ini teman. Bang, saya tidak tanya mengenai keberadaan lalat di dalam ekosistem. Saya tanya kehadiran. Ini memang susah ngomong sama mereka. Dengar ya, dengar. Coba mengelak ya. Ini memang orang muslim ini teman-teman. Saya tahu sebenarnya mereka nyambung, cuman mereka pura-pura tidak nyambung. Saya kasih contoh ya. Dengar Pak. Kita ini punya yang namanya rantai makanan dalam dunia makan-memakan. Bang, wajib di dunia ini harus ada lalat. Karena fungsinya itu banyak. Itu Anda paham. Kita juga di dalam ekosistem ini wajib yang ada namanya cacing. Wajib yang ada namanya ulat. Tenang, saya belum selesai. Ulat wajib ada, belatung wajib ada. Untuk mengurai bangkai, kalau enggak kapan tuh mayat-mayat membusuk? Terus begitu terus nanti. Nah, sekarang saya tanya, tetapi apakah Anda suka dengan kehadiran belatung itu di rumah Anda? Suka. Makanya saya bilang Anda tidak waras lagi.
Barusan tadi sebelum kita mulai ini, Anda sudah bilang, Anda nggak suka dengan kehadiran lalat. Sekarang Anda suka. Karena apa? Karena Anda sudah tidak waras lagi. Itu pasti ada dari awal, itu tergantung, saya bilang, kondisi. Bahkan sebelum Anda mengucapkan hadisnya. Videonya masih ada. Membawa masalah Videonya masih ada. Anda tadi saya tanya loh, Anda suka nggak dengan kehadiran lalat di tempat Anda? Anda bilang tidak. Sekarang tiba-tiba Anda bilang suka. Karena apa? Karena Anda sedang mengikuti Muhammad dan akibatnya Anda tidak waras. Mana Anda ini? Artinya begini, saya tahu di pikiran Anda bergejolak, di hati Anda bergejolak. Tetapi karena gengsi, karena Anda malu, ada 10.000 orang menonton. Akhirnya Anda pura-pura tidak mengakui. Tapi percayalah, percaya kata saya Bang. Nanti pasti Anda akan merenungkan perkataan-perkataan saya itu. Benar sebenarnya yang dibilang anak itu. Kenapa? Benar. Saya baru sadar, benar. Saya baru sadar. Saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Gimana Anda ini? Bagaimana Anda masih mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda waras? Coba sekarang yang ketiga. Nih, nggak usah yang berat-berat kalau ngobrol sama Muslim. Jawab yang ringan-ringan aja. Tuhan Yesus ini Bang, belum dipertanyakan. saya tanya sama Anda. Anda tahu cicak? Anda tahu cicak nggak? Tahu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kalian lakukan kalau ketemu cicak? Udah langsung aja ke pertanyaan. Apa pertanyaannya? Itu pertanyaannya. Apa yang harus Anda lakukan jika bertemu cicak? Ya tergantung situasinya. Kalau dia merugikan dibunuh. Kalau dia tidak apa ya dibiarkan. Karena dia makan nyamuk. Tidak ada tergantung situasinya kata Muhammad. Kalau kalian bertemu cicak maka bunuhilah cicak itu dengan satu hadis palsu. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Ya. Memang mereka ini kan sudah saya bilang. Oke lah. Berarti hadisnya palsu berisi fitnahan kepada Muhammad. Ya. Berarti hadis itu harus dibuang. Ya dibuang. Oke, berarti Anda setuju bahwa kitab hadis harus dicampakkan ke tong sampah? Bukan harus seperti itu. Nah, itu mulai. Itu konsep sudah saya bilang teman-teman. Di mana-mana ya kayak begini-begini juga. Bentar. Konsep mulut Anda itu konsep comberan. Katanya tadi hadis palsu. Katanya tadi berisi fitnah kepada Muhammad. Betul nggak berisi fitnah kepada itu Muhammad? mulut Anda itu kelas comberan. Coba berbahasa itu bahasa yang agak elegan gitu bahasa. Coba saya ulangin. Benarkah hadis itu palsu? Kelas comberan loh. Enggak kayaknya enggak level saya mau debat sama Anda. Kelas comberan. Mulut kok jadi curhat? Kok jadi curhat? Kelas mulut Anda itu dari kemarin saya dengar buang potong sampah. Kelas mulut Anda itu betul-betul kelas comberan. Oke, baiklah. Sekarang saya tanya. Hadis Anda itu berisi fitnah kepada Muhammad? Bentar. Saya ini mau mengedukasi Anda. Anda ini manusianya debat tidak beradab, bukan mencari kebenaran. Tidak beradab? Gimana sih? Terus dibuang kemana? Barang yang dibuang, kalau Anda buang di jalan, itu namanya membuang sampah di jalan. Membuang sampah ya di tong sampah, gimana? Sebentar. Sebelum Anda mengupas hadis, mengupas Al-Quran, Anda itu harus belajar dulu. Anda harus tahu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul. Itu benar. Baik, sekarang saya tanya. Anda belum bisa mengupas Al-Quran, lebih baik Anda belajar hadis yang barusan kita bahas tadi merupakan fitnah kepada Muhammad? Anda bacakan apa hadisnya? Coba. Bahwasanya barang siapa yang membunuh cicak dalam satu kali pukulan, maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Karena apa? Karena cicak membantu meniup api ketika Ibrahim sedang dibakar. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya itu? Terus kalau saya percaya, kenapa? Ya saya mau tanya, percaya atau tidak? Iya, saya percaya. Kenapa? Percaya. Tadi nggak percaya, sekarang percaya. Good.
Tadi nggak Kapan percaya, saya sekarang tidak percaya. Tadi bilang fitnah, hadis palsu, sekarang percaya. Memang ngomong sama orang Islam, kirim kalianlah Enggak, dulu pertanyaan kamu .colgen itu itu perintah. teman-teman. Kamu itu debat nggak berkelas gitu. Kirim Langsung aja kalianlah ke dulu tema. Paramek itu ke sini teman-teman. Masa kamu tadi bilang enggak, sekarang bilang iya, gimana? Dengar ya, kamu itu terlalu banyak mengupas hadis. Di dalam Islam aja mengupas hadis itu tidak dibenarkan terlalu banyak. Karena tidak semua hadis itu palsu. Ya sudah, Asli. sekarang saya tanya, hadis yang tadi palsu atau asli? Kamu sekarang gini aja, konsep Enggak, yang ketuhanan saya tanya aja. dulu, asli atau Enggak. palsu? Sebentar asli, sebentar Tidak palsu, perlu gimana? kamu mengupas hadis apa. Kamu debat kamu, ya, debat kelas coro hanya untuk memburukkan, menjelekkan, itu nggak level gitu. Di mana Coba saya cari memburukannya, kebenaran. Putra? Di mana saya memburukannya? Hanya untuk membilang orang Islam itu begono, itu Loh, nggak berkelas. kan sudah terbukti bahwasanya kamu tidak waras lagi ketika berbicara tentang Jangankan Muhammad. sekelas kau, Esra Soru aja itu aja aku ajak debat nggak mau. Jangankan sekelas kau, yang STT sekolah teologi. Dia tinggi sekali ternyata teman-teman. Orang sekolah teologi nggak mampu debat sama saya. Apalagi Ini gimana? Dah, Anda saya turunkan dulu. Anda lari kemana-mana ini. Enggak, Saya turunkan dulu. Ini malah lari kemana-mana. Halu Anda tingkat tinggi.